الباسمي بتيجي ويا اندونيسيا. Indonesia لا يبقى انت ما تروح. لا ما اروح انا ما بموت قبل اواني والله. Mantap, akhirnya sekarang timnas Indonesia punya penyerang yang haus gol. Ya, Ole Romani resmi menjadi warga negara Indonesia. Setelah menjalani proses sumpah WNI di London, Inggris, bersama dua pemain keturunan lainnya Dion Mark dan Tim Geupens. Untuk Dion dan Geupens akan diproyeksikan buat timnas U20. Ya, di balik suksesnya PSSI menaturalisasi kembali pemain keturunan, fans Bahrain tiba-tiba menyoroti banyaknya pemain keturunan yang ingin membela Indonesia. Fans Bahrain merasa heran, kok mau sih mereka mau membela Indonesia? Padahal pemain keturunan ini masih muda-muda, dan bisa saja mereka suatu saat dipanggil timnas Belanda. Ya, kita harus kasih paham fans Bahrain, bahwa pemain keturunan yang saat ini sudah bergabung, atau masih tahap proses, di mana para pemain keturunan ini sangat tulus membela Indonesia. Bahkan dulu Erick Thohir sempat bilang, bahwa pemain keturunan yang membela Indonesia tidak dikasih uang sepeser pun agar mereka mau bermain untuk Indonesia. Bahkan terlihat Ole Romani begitu bahagia setelah pengambilan sumpah WNI. Ole Roman pun sampai joget-joget untuk merayakan rampungnya proses naturalisasi. Tentu mereka bangga dan tulus ingin membela garis akan leluhur mereka, di mana untuk membawa Indonesia lolos ke ajang paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia 2026. Ya, rampungnya proses Ole Romani benar-benar disorot oleh Bahrain. Pasalnya mereka akan bertemu kembali dengan skuad Indonesia. Ditambah mereka akan away ke Stadion Gelora Bung Karno. Jelas saja, datangnya Ole Romani menjadi mimpi buruk bagi timnas Bahrain. Ditambah pelatih baru sekarang adalah Patrick Kluivert. Dengan ini pelatih Bahrain tidak bisa membaca taktik apa yang akan digunakan Kluivert dan Alex Pastoor. First game against Yemen is most important game for us. This is like a World Cup final game for us. And Untuk jadwalnya sendiri, Indonesia akan bertemu Bahrain tanggal 25 Maret nanti, jam 9 malam. Jadi buat yang muslim, kita akan nonton pertandingan Indonesia versus Bahrain setelah sholat tarawih. Di sisi lain, pemain timnas Indonesia Rafael Struijk justru mulai kehilangan tempat di klub Nira di Brisbane. Sebelum mengikuti ajang Piala AFF, tercatat Rafael Struijk terus bermain dan selalu mendapatkan menit bermain yang cukup. Akan tetapi semuanya berubah setelah Rafael Struijk mengikuti Piala AFF pada Desember lalu. Setelah dari ajang AFF terpantau sampai saat ini, Struijk malah sering duduk di bangku cadangan. Tentu jika melihat kejadian ini, di lain waktu sebaiknya, jika ada turnamen AFF lagi, PSSI tidak boleh memanggil pemain yang bermain di luar negeri. Tentu lebih baik turnamen AFF dimainkan oleh pemain yang bermain di Liga 1 saja. Gimana menurut kalian sebagai fans timnas? Apa kalian setuju? Ya, bukan hanya Rafael Struijk saja yang sekarang jadi camat di klubnya. Pemain lainnya seperti Nathan Joon juga sekarang seolah-olah tersingkirkan di Swansea City. Banyak fans Indonesia menyarankan kepada Nathan agar hijrah ke klub Eropa lainnya, atau mending balik lagi ke Liga Belanda. Apalagi mengingat persaingan tempat utama di timnas Indonesia saat ini semakin ketat. Sekarang di bawah nahkoda Kluivert dan Alex Pastoor. Skuad Indonesia saat ini mengutamakan pemain yang punya jam terbang tinggi di klubnya. Untuk pemain yang minim menit bermain di klub, tak ada jaminan untuk masuk skuad utama timnas Indonesia. Hal ini disampaikan langsung oleh Patrick Kluivert sendiri. Mau pemain Eropa ataupun pemain Liga 1, jika pemain tersebut hanya jadi camat di klubnya, maka Patrick Kluivert tidak akan memanggilnya. Ya, di balik itu, tentu kita sudah tidak sabar lagi melihat timnas Indonesia bertarung di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia lagi. Apalagi kita ingin melihat timnas di era Kluivert dan Alex Pastoor. Seperti kita tahu, nonton timnas bermain adalah segalanya bagi pecinta sepak bola di tanah air. Semua orang rela meluangkan waktu hanya demi menjadi saksi, di mana Indonesia berjuang untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Kita juga penasaran pemain seperti apa yang akan dipanggil oleh mereka. Kluivert dan staf kepelatihan
kini terus gencar mencari pemain dari Liga 1. Mereka terus datang ke setiap laga-laga untuk melihat langsung apakah ada pemain yang bisa menerapkan taktik mereka. Yaitu dia seputar berita timnas saat ini. Tentu kita sudah tidak sabar melihat pengumuman pemanggilan pemain. Kita doakan semoga Indonesia bisa terbang tinggi dan yang paling penting bisa lolos ke Piala Dunia. Most important thing is your support. We play for you. We try to make you proud. Ya, Jay Itzas ceritakan kepada media Italia bagaimana dirinya tidak sabar ingin bermain di Piala Dunia bersama timnas Indonesia. Jangankan Jay Itzas, kita pun sebagai fans Indonesia sudah kebayang betapa merindingnya jika mimpi tersebut menjadi kenyataan. One of the dreams is playing on the World Cup with Indonesia, of course. That's the biggest dream. But do you also dream about it at night? Assalamualaikum, Pildun. Di balik itu, Erick Thohir pun melakukan berbagai macam cara agar Indonesia tidak melewatkan kesempatan ini. Salah satunya dengan berani memecat STY di tengah perjalanan. Bahkan Erick Thohir sempat diserbu ribuan fans Indonesia karena memutuskan sendiri secara mendadak. Pemecatan STY pun sempat heboh dan trending di media sosial. Namun seperti angin berlalu, kini fans Indonesia telah menerima dengan tulus dan berharap kepada pelatih baru Patrick Kluivert agar mimpi bermain di Piala Dunia menjadi kenyataan. Hi Garuda fans, we're ready for the next chapter. Di balik itu, kemarin lalu Erick Thohir datang ke Belanda untuk memenuhi undangan dari Federasi Sepak Bola Belanda. Kedua negara menjalin kerjasama untuk membicarakan perkembangan sepak bola Indonesia yang kini telah mendunia. Untuk sisi positif dari pihak Belanda, Federasi Sepak Bola Belanda beserta pemerintahan di Belanda mendukung penuh langkah Indonesia untuk memanfaatkan SDM mereka yang dianggap berkompetensi membangun perkembangan sepak bola Indonesia, sekaligus mendukung langkah Indonesia untuk menggunakan pemain berdarah Indonesia untuk membela nenek moyang mereka yang berasal dari Indonesia. Tentu dengan adanya kerjasama, dari sekarang ada dua opsi pilihan bagi para pemain Belanda, yaitu membela timnas Belanda atau membela timnas Indonesia. Dengan begitu, kini para pemain berdarah Indonesia Belanda, mereka memiliki peluang lebih besar untuk menentukan karir internasional mereka, memilih Belanda atau Indonesia. Dari hubungan erat kedua negara tersebut, terbukti kini sangat banyak pemain keturunan Indonesia yang berkarir di Belanda mulai terbuka dan menunjukkan ketertarikan mereka untuk membela tanah leluhurnya Indonesia.